Bab 1567. Hajar keroyokan adalah cara jitu. Pada saat ini, Ella telah mundur ribuan kaki jauhnya. Meskipun dia memegang api kecil di tangannya, dia tidak ingin terkena naga raksasa itu jelas sakit. Di lapangan, warrior yang mengepalkan tangan kanannya perlahan, dan hendak menembak, tetapi pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menabrak naga emas. Ledakan. Naga emas itu langsung ditekan ke tanah oleh kekuatan ini. Melihat adegan ini, warrior yang merasa lega, harta karun misterius di pagoda Hongmeng akhirnya menyerang. Tapi kenapa tidak dimulai sebelumnya? Apakah kamu bercanda? Warrior yang menggelengkan kepalanya, tidak mau memikirkan masalah ini, selama pihak lain menembak. Tidak jauh di depan warrior yang, naga emas itu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dengan tatapan linglung. Rupanya, dia masih belum tahu apa yang terjadi. Dan pada saat ini, kekuatan lain menghantamnya secara langsung. Ledakan. Naga emas tiba-tiba menjerit, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat. Segera, satu demi satu kekuatan misterius terus membombardir naga emas. Perlahan-lahan, tubuh naga emas itu mulai hancur. Pada saat ini, Ella muncul di depan naga emas, dan kemudian dia melambaikan tangannya ke udara. Tunggu. Suara terdengar, kekuatan misterius itu tiba-tiba menghilang. Warrior yang melirik Ella, gadis kecil ini memiliki gengsi yang bagus. Ella berjalan di depan naga emas, dia melirik naga emas, dan berkata dengan lembut, "Aku mengerti." "Apa yang kamu mengerti?" tanya warrior yang. Ella berkata dengan lembut, "Aku mengerti mengapa master seperti ini tunduk pada wanita itu." Ternyata dia menghapus ingatan makhluk besar ini. Ingatannya hilang. Warrior yang mengerutkan kening, "Apa maksudmu?" Ella memutar bola matanya ke arah warrior yang, "Dasar idiot." Artinya wanita itu menggunakan kemampuan tertentu untuk membersihkan ingatannya. Singkatnya, dia tidak memiliki ingatan sebelumnya, dan pikirannya juga menjadi seperti anak kecil. Karena inilah, makhluk besar itu bersedia mendengarkannya. Omong-omong, dia menggelengkan kepalanya, pria besar yang lumayan malang. Warrior yang mengangguk, ingatannya terhapus, apakah itu masih dirinya? Sebenarnya, itu bukan dirinya yang asli. Dan naga emas ini pasti pernah menjadi master super, tapi memang agak menyedihkan dibuat seperti ini oleh pihak lain. Pada saat ini, Ella berkata lagi, metode wanita itu memang cukup kuat. Warrior yang menggelengkan kepalanya, biarkan saja wanita itu. Kamu tanya pada makhluk besar ini apakah dia mau mengikutiku, dan jika tidak, biarkan dia terus menderita. Kamu kejam. Ella memelototi warrior yang. Warrior yang melotot, siapa yang baru saja membakarnya? Ella sedikit tersipu. Dia mendengus, lalu menatap naga emas di depannya. "Bagaimana denganmu? Tidak mudah untuk berlatih hingga alam seperti ini. Ikuti dia, 3 tahun kemudian, kamu akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Selain itu, mungkin aku bisa membantumu memulihkan ingatanmu." Memulihkan ingatan. Warrior yang mengerutkan kening, bisakah itu dipulihkan? Tentu saja. Ella berkata, ingatan itu dibersihkan, tapi itu hanya permukaannya. Ada sesuatu yang disebut benih ingatan, dari situlah semua ingatan kita berasal. Benda itu tidak dihancurkan, maka itu dapat dipulihkan. Aku mengamatinya barusan, wanita itu tidak bertindak terlalu kejam, karena benih ingatannya masih ada. Jika benih ingatannya masih ada, dia dapat pulih. Dan, bahkan tanpa kita, dia dapat pulih dengan sendirinya setelah waktu tertentu.
Warrior yang mengangguk, lalu berkata, terserah kamu. Bantu aku membujuknya lebih banyak, aku tidak ingin memaksanya, aku selalu ingin meyakinkan orang dengan kebajikan. Cek-cek. Ella melirik warrior yang, kulitmu sangat tebal. Warrior yang memelototi Ella, lalu bergetar dan menghilang di tempat. Pada kenyataannya, begitu warrior yang membuka matanya, gadis penunggang babi muncul di hadapannya. Kemana perginya pria besar itu? Tentu saja warrior yang mengerti siapa yang dibicarakan, dia langsung mengangkat bahu, rahasia. Gadis penunggang babi mengangkat alisnya, tidak bisakah kamu mengatakannya? Warrior yang tersenyum, hanya wanita aku yang boleh tahu, apakah kamu ingin tahu? Bang! Gadis penunggang babi itu tiba-tiba meninju perut warrior yang, dan warrior yang langsung terlempar ke belakang beberapa meter. Warrior yang memelototi gadis penunggang babi itu, hanya bercanda, kamu benar-benar melakukannya. Gadis penunggang babi mengangkat bahu, kulitmu sangat tebal, kamu tidak akan hamil jika aku pukul sekali, apa yang kamu takutkan? Warrior yang. Pada saat ini, gadis domain tiba-tiba datang dan berkata, jangan buang waktu di sini. Ayo bantu kakak kedua dan ketiga. Mendengar itu, gadis penunggang babi itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia menatap warrior yang, masih bisakah kamu bertarung? Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku butuh sedikit waktu. Jiwa pedangnya hendak menyerang balik, dan energi hitamnya hampir habis. Energi hitam bukanlah masalah besar, tetapi serangan balik jiwa pedang ini harus ditanggapi dengan serius. Gadis penunggang babi itu mengangguk, hati-hati. Setelah berbicara, dia, gadis domain, dan gadis sinar tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di lapangan, warrior yang melihat sekeliling dan memasuki pagoda Hongmeng. Tak lama kemudian, jiwa pedangnya mulai menjadi bumerang. Untungnya, dia sekarang agak kebal terhadap serangan jiwa pedang ini, sehingga tidak terlalu menyakitkan. Apalagi, warrior yang terkejut saat mendapati jiwa pedangnya semakin lama semakin kuat setelah dihantam berkali-kali. Ini seperti pandai besi, sepotong besi setelah pemukulan terus-menerus, kualitasnya secara alami akan menjadi lebih baik. Jika serangan balik berkali-kali, apakah akan langsung mencapai jiwa pedang alam pengembalian jiwa? Ide itu muncul di benak warrior yang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 1 jam kemudian, warrior yang benar-benar kembali normal. Setelah kembali normal, dia datang ke dunia di lantai pertama pagoda Hongmeng. Adegan selanjutnya membuat rahangnya ternganga karena dia melihat Ella. Bukan itu intinya kaki Ella ada di atas kepala naga emas. Pada saat ini, naga emas terbang bersama Ella. Melihat warrior yang, Ella melambaikan tangan pada warrior yang dan berkata sambil tersenyum, ayo bermain bersama. Warrior yang menatap Ella, lalu naga emas, dan menggelengkan kepalanya. Jika klan naga langit tahu bahwa mantan ketua mereka diinjak-injak oleh Ella, tidak tahu apakah seluruh klan itu akan menyerang Ella. Bagaimanapun, tampaknya Ella telah berhasil membujuk naga emas itu. Warrior yang tidak membuang waktu di pagoda Hongmeng, dia meninggalkan pagoda Hongmeng. Di dunia nyata, warrior yang melihat sekeliling dan hendak pergi. Pada saat ini, kekosongan di kejauhan tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, garis merah yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan di kejauhan. Ketika garis merah ini muncul, warrior yang menemukan bahwa bagian dari medan perang kosong itu segera dipotong terbuka. Wajah warrior yang sedikit berubah, dia bergerak, dan buru-buru terbang menuju area itu. Tak lama kemudian, warrior yang berhenti.
Di medan pertempuran kosong yang terfragmentasi ini, warrior yang melihat gadis buta, lawan gadis buta adalah pria bersenjata tombak. Tidak jauh dari pria bertombak, adalah pria berlengan patah yang menggunakan golok. Dan di sekitarnya, ada gadis tunggangan babi dan gadis sinar, serta gadis domain. Tidak jauh dari gadis buta, pria bertombak itu memegang tombak dan mengarahkannya secara diagonal ke bawah, dan ada aura samar di sekelilingnya. Pada saat ini, ruang di sekitarnya sudah goyah, siap runtuh kapan saja. Pada saat ini, pria dengan lengan yang patah tiba-tiba menatap warrior yang datang ke lapangan. Dia meninggal. Warrior yang melirik ke arah pihak lain, lalu mengangguk, mati. Kamu membunuhnya? Pria dengan lengan patah itu bertanya lagi. Kalau tidak, tanya warrior yang retoris. Pria dengan lengan patah itu terdiam lama, lalu berjalan perlahan menuju warrior yang. Detik berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior yang. Kemudian, cahaya dingin memotong tepat di leher warrior yang. Kecepatan ekstrim. Saat pria dengan lengan patah menyerang, warrior yang menghunus pedangnya dan menebas. Dentang. Begitu pedang dan golok menyentuh, warrior yang langsung terguncang ratusan kaki jauhnya, dan pria dengan lengan yang patah juga terlempar ke belakang, tetapi dia berhenti setelah mundur lebih dari 30 kaki. Begitu pria dengan lengan yang patah berhenti, kaki kanannya dengan lembut menginjak kehampaan, dan seluruh tubuh berubah menjadi pisau cahaya yang ditembakkan. Di saat yang sama, warrior yang di kejauhan juga berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Ledakan. Dengan suara ledakan, cahaya pedang dan cahaya pisau pecah secara bersamaan, dan pada saat ini, warrior yang telah terguncang sejauh ratusan kaki, dan pria yang lengannya patah juga terguncang sejauh ratusan kaki. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan detik berikutnya, tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuh berubah menjadi gumpalan cahaya pedang dan datang ke pria dengan lengan yang patah, dan kemudian menusuk dengan pedang. Perkelahian dekat. Dia membutuhkan pertarungan jarak dekat untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pria dengan lengan yang patah tidak memberinya kesempatan untuk bertarung dekat sama sekali, dan dia menebas dengan satu pisau, langsung memukul mundur dia. Di kejauhan, warrior yang melihat tangannya, dan pada saat ini, tangannya sedikit gemetar. Kekuatan. Kekuatan yang terkandung dalam golok pria bertangan patah ini sangat kuat, mungkin lebih kuat dari kekuatan fisiknya sendiri. Tentu saja, bukan kekuatan fisik lawan yang lebih kuat darinya, tetapi lawan seharusnya memiliki kekuatan khusus, sehingga dia bisa membuat pisaunya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pada saat ini, pria dengan lengan yang patah menghilang lagi, dan detik berikutnya, sebilah cahaya muncul tepat di depan warrior yang. Bang! Dengan suara ledakan, warrior yang terbanting lagi. Tepat ketika pria dengan lengan yang patah hendak mengambil tembakan lagi, warrior yang tiba-tiba melihat gadis penunggang babi bertiga dan berkata, "Apa yang kalian lihat? Datang bantu." Gadis penunggang babi itu tertegun sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu tidak akan melawannya satu lawan satu?" Duel. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan tegas, "Perkelahian kelompok adalah jalan jitu." Bersambung.